Wakil Sekjen PBNU sebut mayoritas warga NU mendukung Prabowo Gibran, bukan Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Bertemu lagi dengan saya, Agus Semar dari lereng Gunung Selamet di Banyumas, Jawa Tengah, Selasa 9 Januari 2024. Ini ada berita terang-terangan nih dari pengurus elit PBNU. Saya baca dulu nih judulnya Wasekjen Wakil Sekjen ya. PBNU sebut warga NU condong ke 02. Ini peta suara Nahdien Jawa Timur. Surabaya, Wasekjen PBNU Sulaiman Tanjung menyebut mayoritas warga NU mendukung paslon Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Gibran. Lalu bagaimana hasil survei pilihan warga Nahdien di Jawa Timur? Oke, ini survei terbaru khusus untuk warga NU ya, atau warga Nahdien di Jawa Timur. Dalam catatan detik, sejak KPU menetapkan paslon Capres-Cawapres pada November, ada 2 lembaga survei yang merilis hasil pilihan warga NU di Jatim, yakni Lembaga Survei Indonesia atau LSI dan Accurate Research and Consulting Indonesia atau ARCI. Dalam survei LSI, warga Nahdien di Jatim cenderung memilih Prabowo Gibran sebanyak 47,1%. Responden yang mengaku warga Nahdien memilih Prabowo Gibran. Kemudian sebanyak 26,2% memilih paslon Ganjar Mahfud dan sebanyak 17,5% memilih Anies Baswedan Muhaimin Iskandar. Sebanyak 9,2% responden belum menentukan pilihannya. Lupalah Caimin ranking buncit sih gimana Min? Di Jawa Timur lo kantongnya NU, katanya kader NU, Panglima Santri, malah nggak didukung gimana? Evaluasi diri ya. Jangan nyalain siapa-siapa, jangan nyalain PBNU, jangan nyalain GNU. Direktur LSI Hanan Jayadi menyebut mayoritas warga NU di Jawa Timur lebih memilih Prabowo Gibran. Oke. Wasekjen PBNU Sulaiman Tanjung membantah bahwa klaim keluarga besar NU mengarahkan dukungan ke paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin. Betul. Ya. Gak ada itu PBNU mengarahkan. Bahkan yang sejatinya terjadi di bawah, keluarga besar NU itu tidak 01, tapi 02. Nah, tentu ini mendasarkan hasil survei tadi ya. Dukungan kepada Prabowo Gibran, kata Sulaiman, tercermin dari silaturahim pengurus wilayah NU se-Indonesia yang pada Sabtu 6 Januari malam berkumpul di kediaman Rais Am PBNU Surabaya. Dalam pertemuan itu, selain menyampaikan suara dari bawah, seluruh pengurus wilayah NU se-Indonesia juga mendengar arahan dan hasil istikharah para kiai utama NU. Kami banyak ngobrol, mendapat masukan suara-suara warga NU se-Indonesia, bahkan mayoritas malah mendukung Prabowo, kata Sulaiman. Oke, itu kata PBNU didasarkan atas hasil survei, baik survei yang tadi yang dilakukan oleh lembaga survei maupun survei para pengurus-pengurus NU di seluruh wilayah di Indonesia. Jadi kalau ini benar ya, para kiai NU se-Indonesia atas yang disampaikan kepada PBNU dan kemudian juga dibuktikan, diperkuat oleh survei-survei yang dilaksanakan oleh lembaga independen yang lain. Kalau benar mereka mayoritas memilih Prabowo Gibran, ya saya kira satu putaran diambang pintu. Kalau itu benar ya. Mengapa saya memprediksi satu putaran? Dengan adanya fakta fenomena kiai NU, warga NU mayoritas mendukung Prabowo Gibran,
begini, logikanya kasar aja, logika kasar. Kita mengaca kepada Pilpres 2014 dan 2019. Oke, 2019 yang paling gres lah ya. Itu dalam posisi Pak Jokowi didukung all out, katakanlah begitu ya, all out oleh kekuatan NU. Karena di situ ada simbol Yai tokoh NU menjadi wakil presiden, yakni Pak Kiai Ma'ruf Amin. Itu saja Prabowo hanya kalah selisih 10% dari Pak Jokowi. Ya, Jokowi itu 55% diglobalkan ya. Kemudian Pak Prabowo 45%. Jadi selisih 10% kekalahan Pak Prabowo dari Pak Jokowi ketika itu 2019. Nah, 2019 itu kekalahan Pak Prabowo hanya 10%, sementara Pak Jokowi didukung all out dari 3 unsur besar kalau boleh saya simpulkan. Yang pertama unsur PDIP karena berangkat dicalonkan presiden dari partai PDIP. Yang kedua adalah relawan Jokowi atau pendukung Jokowi atau pecintanya Jokowi. Itu unsur yang kedua. Dan unsur ketiga kekuatan warga Nahdien, warga NU, karena memang di situ ada tokoh NU Kiai Ma'ruf Amin. Dan tentu saja ketika itu kita semua tahu kekuatan NU hampir dicurahkan habis-habisan untuk memenangkan Jokowi Kiai Ma'ruf Amin. Itu saja Pak Prabowo hanya kalah 10% selisihnya dengan Pak Jokowi. Nah, apalagi hari ini ketika kekuatan tadi 3 unsur tadi menyatu, Prabowo hanya kalah 10%. Bayangkan hari ini berarti sudah kekuatan 3 unsur ini sudah rontok 2, tinggal 1 PDIP yang mendukung Ganjar. Karena kekuatan Pak Jokowi tentu semua orang tahu, pecintanya Jokowi hampir mayoritas mendukungnya Prabowo Gibran karena ada Gibran di situ. Itu udah otomatis lah. Gak perlu Pak Jokowi mengumumkan mendukung atau tidak terhadap pasangan capres, itu udah orang sudah paham, ya ada anaknya sendiri di situ. Relawan Jokowi, pro Jokowi, pendukung Jokowi pasti larinya ke Prabowo Gibran. Tiga unsur tadi hilang 1. Orang-orangnya Jokowi, pro Jokowi, pecinta Jokowi. Yang kedua kekuatan Nahdlatul Ulama, warga NU. Kalau tadi benar penuturan Wasekjen PBNU, warga NU mayoritas juga mendukung Prabowo Gibran, makanya tinggal 1 pilar yang dulu memenangkan Jokowi, yakni PDIP. Mampukah PDIP melawan kekuatan gerbong Prabowo Gibran, ditambah gerbong pecintanya Jokowi, ditambah pecinta dan anggota Nahdien, warga NU? Saya kira adalah hal yang sangat sulit, saya kira. Ini hitung-hitungan kasar baru ya, baru hitung-hitungan kasar. Belum lagi nanti kekuatan-kekuatan lain yang misalkan kekuatan-kekuatan dari kelompok kanan itu. Dan besar kemungkinan kelompok kanan yang hari ini berada di kubunya Anies Baswedan itu besar kemungkinan pada seandainya kemudian ada 2 putaran, besar kemungkinan akan memilih bergabung dengan Prabowo Gibran. Kalaupun tidak semuanya, ya saya pastikan 70-80%. Maka akan sangat berat. Dari hitung-hitungan matematis politik itu, bahkan kalau saya prediksi bisa 1 putaran. 1 putaran untuk kemenangan Prabowo Gibran. Dan survei-survei yang sudah diadakan, yang sudah berjalan dari hampir seluruh lembaga survei memenangkan pasangan Prabowo Gibran dengan selisih yang sangat tajam. 46-47% kemenangan Pak Prabowo. Sementara Ganjar di kisaran angka 26%, Anies Baswedan juga di bawahnya, di sekitar 20%-an. Bahkan kadang-kadang Ganjar Mahfud ada di bawah Anies Caimin. Itu sudah menggambarkan. Ini hitung-hitungan kasar ya,
ini bukan persoalan pihak siapa, tapi ini hitung-hitungan kasar matematis mencoba berhitung secara analisa politik. Ya. Ketika dulu face to face Pak Jokowi dengan Pak Prabowo dengan kekuatan full, berarti kan Jokowi itu hanya kalah 10%. Nah kalau kepotong dua pilar itu saya kira umpamanya pendukung all out-nya dulu 100% itu udah kehilangan 50% sendiri itu. Bahkan lebih saya kira, karena pendukungnya PDIP itu saya kira jauh lebih sedikit ketimbang pendukungnya NU dan pendukungnya Pak Jokowi. Bisa dihitung kok, itu gampang hitungnya itu. Pendukungnya PDIP itu berapa, pendukungnya Pak Jokowi berapa, bisa dihitung dengan kursi perolehan atau suara partainya PDIP 2019 yang lalu berapa, suara pemilihnya Jokowi berapa, itu dari situ. Itu bisa dihitung dari situ. Bisa ditakar berapa persen pemilih suara PDIP, berapa persen pemilihnya Pak Jokowi. Nah, pemilihnya Pak Jokowi dikurangi pemilih partai PDIP, kan kelihatan berapa besar mana. Jauh lebih dari 60%. Masih besar suaranya Pak Jokowi dibanding suara partai PDIP. Maka mumpung masih ada waktu ini, kalau PDIP dalam kurung Ganjar Pranowo Pak Mahfud kalau mau memenangkan perhelatan Capres 2024 besok, setidaknya ingin 2 putaran, ya kebut nih. Masih ada waktu 1 bulan. Bagaimana caranya mengatur strategi? Jangan lagi gunakan strategi menghina, merendahkan Pak Jokowi CS, karena itu hanya menjadi bumerang. Dan jangan lagi di debat seperti penampilan kemarin menjatuhkan Pak Prabowo. Bumerang, sekali lagi bumerang. Tidak percaya silahkan. Kalau tidak percaya mau dibuktikan terus. Ingat, pemilih ada di bawah, suara ada di bawah. Jangan hanya manut terlena oleh suara-suara analis, suara-suara relawan yang mungkin berpikir logis, tapi ada ratusan juta di bawah yang tidak peduli dengan apa itu alasan-alasan argumentatif di debat. Mereka hanya melihat dengan hati, perasaan mereka, psikologis mereka. Ketika ada orang yang direndahkan, dihujat, dicecar, mereka justru akan membela. Dan itu kunci kemenangannya Pak Jokowi 2 kali. Udah nggak tahu berapa kali saya sampaikan. Ya biar sadar. Kalau nggak mau sadar, nggak mau percaya, ya sudah, terserah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.